Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bolos Tiarek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersama di program kesayangan kita, Titian. Sebagai seorang mukmin beriman, muslim yang beragama Islam, tentu idealnya kita tidak hanya puas dengan status mukmin atau muslim. Lebih dari itu, yang menjadi prioritas utama dalam keimanan dan keislaman kita adalah menjadi sosok yang muttaqin, menjadi sosok yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan ini diulang-ulang di setiap khutbah sholat Jum'ah maupun khutbah sholat Aid maupun khutbah sholat istisqa, sholat gerhana. Apa itu wasiat takwa? Seluruh khotib pasti menyajikan di mukaddimah khutbahnya itu anjuran atau wasiat tentang bertakwa. Sebagaimana di Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Coba perhatikan kembali boleh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Diperintahkan untuk apa? Untuk bertakwa. Artinya, orang yang beriman itu belum tentu dia bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa pasti beriman. Itulah kenapa takwa itu menjadi status yang tertinggi, status hamba yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, apa itu takwa? Secara etimologis, dalam beberapa kitab tafsir, misalkan As-Sawi, takwa itu berasal dari kata ittaqa yattaqi taqwan, yang bermakna as-sawnu wal himaya wal wiqaya, yaitu upaya menjaga diri maksudnya. Itu secara bahasa. Sementara secara terminologis, beberapa ulama mendefinisikan takwa itu sebagai an yaj'ala al-muslimu wiqayatan bainahu wa baina ghadabillahi azza wa jalla wa sukhti. Upaya di mana seorang muslim itu menjaga jarak antara dirinya dan kemarahan Allah azza wa jalla. Dengan apa? Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam kitab tafsir Jalalain ada satu riwayat ketika baginda Nabi itu membacakan ayat surah Ali Imran ayat 102 tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Salah seorang sahabat bertanya, baginda, siapakah mereka yang mampu bertakwa total kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Lalu baginda menjelaskan bahwa ayat ini
Quran surah Ali Imran 102 ini itu sudah dinasah dengan Al-Quran surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya upaya menjaga diri atau kita bahasakan ketakwaan muslim A dengan B itu pasti berbeda. Saya pernah membahas tentang hierarki takwa. Itu dalam pandangan pakar teologi, ulama, pakar ilmu tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau sudah bertakwa, kita tuh dapat apa sih? Kita tuh dapat jaminan apa kalau bertakwa itu? Bertakwa itu berproses, Bolo ya. Berproses. Jadi dia itu tidak bisa dijadikan satu ukuran. Oh, ini sudah bertakwa nih. Nunda, bertakwa itu berproses. Gak ono enteke, unlimited sampai yo gak ono enteke. Bertakwa itu. Nah, kalau kita mampu bertakwa dengan kemampuan kita, surat At-Taghabun ayat 16 tadi kan Allah berfirman bertakwalah semampu kalian. Nah, karena kalau dengan sebenar-benarnya takwa, sahabat saja itu bertanya, siapa yang mampu sebenar-benarnya takwa? Baginda Nabi bilang kan tadi, oh enggak, semampumu. Nah, kalau sudah bertakwa itu apa yang kita dapat? Tersebutkan dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah karya Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Di sana tertuang 6 kado istimewa bagi mereka yang bertakwa. 6 kado istimewa. Bolo kerso nampi kado napa mboten? Nah, jangan kemana-mana, akan saya bocorkan. Tetap di Titian. Jadi Bolo, dalam kitab Nasaihud Diniyah karya Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, beliau menuangkan 6 kado istimewa untuk mereka yang bertakwa, dan bocoran ini didasarkan pada informasi di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Apa saja 6 kado istimewa ini? Yang pertama adalah Al-Ma'iyyah Al-Ilahiyah, kebersamaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang Allah informasikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Maka siapapun muslim mukmin yang tetap berusaha dalam menjalankan kehidupannya berdasarkan takwa kepada Allah, maka Allah akan menyertainya. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain ya, yang dimaksud dengan kesertaan atau kebersamaan ini adalah bahwa Allah itu akan senantiasa memberikan an-nasru, pertolongan, wal-aunu, dan pertolongan. Jadi jangan difahami orang yang bertakwa bersama Allah itu jejer ngintil. Maksudnya adalah Allah akan mengcover bantuan yang hamba itu butuhkan dan apapun yang dia perlukan. Itu kado istimewa yang pertama, Bu. Yang kedua, kado istimewa yang kedua adalah al-ilmu al-ladunni. Ilmu ladunni.
Sik bolo. Kalau berbicara tentang al-ilmu al-laduni atau ilmu laduni, itu jangan difahami sebagai suatu ilmu yang ujub-ujub blur, makdumadaan der. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin saja hamba Allah itu dianugerahi ilmu yang semacam itu. Tapi dalam Ar-Risalah al-Laduniyah karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, ilmu laduni itu dalam perspektif beliau tidak dimaksudkan yang ujuk-ujuk gak belajar, gak lapo-lapo, moro-moro pinter. Tidak. Jadi ilmu laduni dalam pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah syaratnya satu, harus bertakwa. Yang kedua adalah harus mengulang-ulang suatu disiplin ilmu tertentu. Nanti orang itu akan menemukan satu formula. Gampangannya ini bolo. Montir ya. Montir. Seorang montir servis kendaraan, seiring jam terbang dia melakukan servis. Meskipun dia sudah belajar buku panduan servis itu tahapannya A, B, C, D, tapi dalam kasus-kasus tertentu biasanya ada kendala yang tidak ada di buku panduan. Tapi saking seringnya dia menyelami, mendalami dunia montir, dunia servis kendaraan, dia jadi titen. Oh, ono masalah ini, solusinya ini. Ada masalah ini yang tidak ada di buku panduan, tapi dia tahu solusinya berdasar apa? Berdasar jam terbang. Kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu lebih rasional ya, ilmu laduni itu. Walaupun yang punya keahlian tertentu, yang punya keahlian desain grafis misalkan, sudah mempelajari panduannya seperti ini, kemudian dia mulai mendesain A, B, C, itu kan pasti seiring jam terbang dia akan menemukan model-model desain baru yang itu tidak ada di buku panduan yang pakem. Itu loh ilmu laduni. Meskipun kadang dalam banyak kitab sufi Allah itu menganugerahkan ilmu laduni itu yang tanpa melalui proses sama sekali, ujuk-ujuk pinter, ujuk-ujuk ngerti, ujuk-ujuk paham. Mungkin saja ini terjadi, tapi yang lebih logis dan rasional adalah sebagaimana pandangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa ilmu laduni adalah saking tuwuke belajar, saking seringnya jam terbang, dia menemukan temuan baru, temuan baru berdasarkan empiris isok niteni. Kado kedua al-ilmu al-laduni. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan sesuatu kepada engkau. Nah, itu ya. Jadi pinter seiring jam terbang dalam pandangan Imam Ghazali. Berikutnya, kado istimewa ketiga bagi orang yang bertakwa adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu adalah pembeda. Maksudnya apa? Begini, kalau dalam pandangan Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad dalam kitab beliau Nasa'ihud Diniyah, yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah bahwa orang yang bertakwa itu orangnya itu jejak, mantep dalam menyikapi apapun. Kadang-kadang orang itu mengalami kondisi di mana dia susah bersikap. Ada pandangan A, B, C, D, gamang sing dia nak iyo. Sampai curhat rono, curhat rene, jauh masukan sana, masukan sini.
Karena dia tidak cukup pede menentukan sikap. Tapi kalau orang yang bertakwa, dianugerahi Al-Furqan oleh Allah, dia akan mantap untuk menentukan sikap. Di saat orang itu ragu, orang yang bertakwa itu mantap jejak iki. Nah, itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan anugerahkan engkau furqan, kemantapan hati untuk membedakan. Nah, furqan di sini itu masih ada dua sisi dalam pandangan Syekh Ba'lawi. Apa saja itu ojo nandi-nandi sih bolong. Akan kita lanjutkan tetap di Titian. Baik, yang ketiga tadi adalah Allah menganugerahkan Al-Furqan. Kado istimewa ketiga bagi yang bertakwa adalah Al-Furqan, bahwa secara psikis orang yang bertakwa itu lebih mapan, lebih mantap menentukan sikap. Bukan hanya menentukan ini batil, ini hak, ini salah, ini benar, tapi menentukan langkah hidup loh, iso jek, dep, 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 seperti itu. Itu diantara yang dimaksud Furqan. Kemudian dalam pandangan Imam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, di antara anugerah Al-Furqan di sini adalah sisi bahwa Allah itu mengampuni atau menghapus kesalahan masa lalu orang yang bertakwa. Nah, itu di surat yang sama, surah Al-Anfal ayat 29. Lanjutannya kan yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dosamu yang lalu. Kemudian berikutnya yang ketiga apa? Wa yaghfir lakum, dan Allah juga akan mengampuni dosamu. Jadi Furqan itu punya tiga sisi. Kemantapan dalam pengambilan sikap, diampuni dosa yang lalu, kemudian apa? Dihapus kesalahan-kesalahan. Lanjut ke kado yang keempat. Kado istimewa yang keempat bagi orang yang bertakwa adalah an-najah minan nar, terselamatkan dari api neraka. Ya jelas bolo. Bertakwa itu kan levelnya jauh di atas beriman. Beriman saja itu kan dalam hadis itu Allah menyelamatkan, mengqala la ilaha illallah, siapapun orang yang pernah melafadzkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti ada potensi masuk surga. Itu beriman. Lah bertakwa itu levelnya di atas beriman ya. Maka kado terindah bagi orang yang bertakwa itu jelas an-najatu minan nar, terselamatkan dari api neraka. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Selamat. Kado berikutnya bagi orang yang bertakwa apa? Yang kelima adalah sebaliknya tadi. Kalau tadi an-najatu minan nar, yang kelima adalah al-wa'du bil jannah, janji masuk surga. Ya wis auto, satu paket. Karena di akhirat itu kan nasib itu tergantung pada dua hal loh. Tapi kalau orang-orang soleh di Al-Quran itu bukan surga juga bukan neraka. Apa? Ridhonya Allah. Wah, top. Itu ya. Yang kelima itu ya kebalikannya yang keempat. Sekarang yang keenam, yang terakhir.
Ini yang penting untuk kita. Semuanya penting. Kado-kado 5 sebelumnya tadi semuanya penting. Cuman yang keenam ini adalah al-makhraj war rizq. Bahwa Allah itu memberikan kado istimewa bagi orang yang bertakwa adalah jalan keluar, solusi bagi seluruh permasalahan yang dia hadapi. War rizq dan rezeki. Ini sebagaimana yang Allah janjikan di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraja, solusi kehidupan. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa, Allah sudah siapkan solusinya. Dan solusi ini unpredictable. Moro-moro ada lagi sumpek masalah opo, moro-moro ketemu solusi. Makhraja, jalan keluar. Jalan keluar di sini itu bukan hanya masalah finansial, Polo. Masalah apapun dalam kehidupan kan macam-macam. Ya kalau nggak ada masalah itu manusia itu nggak pinter. Jadi barokai masalah, kadang-kadang kita itu terdewasakan. Barokai ono masalah, kadang-kadang ilmu itu berkembang. Ya. Jadi ya disitulah ada jalan keluar, ada jalan keluar. Kemudian kelapangan rezeki jelas. Wa yarzuqhu, nah surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan menganugerahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, unpredictable. Pokoknya kudu yakin, mantep, ono gitu boleh. Ya demikianlah 6 kado istimewa yang Allah janjikan di Al-Quran dan dirangkum oleh Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad dalam kitab beliau Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan ini mampu memotivasi kita semuanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, Polo. Karena takwa itu unlimited, levelingnya itu sekarang obatese. Yang perlu titik tekan, yang perlu kita garis bawahi, harus kita tanamkan dalam kehidupan kita untuk selalu menuju ketakwaan. Des. Sampai akhirnya kita menjadi hamba yang dibarokai, diridhani. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat ya follow. Matur nuwun menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV